Jadi di sini kita akan belajar apa aja? Kita akan fokus ke yang pertemuan 10 ini, itu permintaan agregat, ada agregat atau agregat demand dan penawaran agregat atau agregat supply. Itu dari pengertian fluktuasi ekonomi jangka pendek, kurva AD, kurva AS, dan penyebab fluktuasi ekonomi jangka pendeknya. Itu ada di main Q, kalau di main Q terbaru ada di chapter 34. Oke, jadi sekarang 3 facts about economic fluctuations. Jadi ada 3 fakta tentang fluktuasi ekonomi itu apa sih sebenarnya. Jadi di dalam fluktuasi ekonomi kita seringkali melihatnya sebagai siklus bisnis cycle. Kalau kalian pernah lihat seperti ini, sebenarnya dia tuh kalau kita lihat ya ada naiknya, ada turunnya, naik turun, tapi trennya cenderung positif dalam jangka panjang. Itu siklus bisnis. Nah, dalam perjalanannya itu ada naik turunnya. Nah, itu biasanya kalau naik ya dia lagi growth. Kalau turun dia akan terjadi resesi. Jadi resesi itu adalah periode ketika terjadinya penurunan real incomes dan peningkatan unemployment. Nah, tapi ada lagi nih resesi yang lebih mendalam. Itu dinamakan sebagai depresi. Nah, faktanya apa terkait tentang economic fluctuations? Yang pertama, economic fluctuations itu irregular dan unpredictable. Nah, tadi berkaitan sama business cycle tadi. Jadi itu fluktuasi ekonomi yang terjadi itu kadang-kadang dia emang terjadinya nggak biasa. Karena kalau misalnya reguler ya harusnya ekonomi itu linear, meningkat terus gitu, tapi akan ada saat-saatnya di mana sesuatu yang terjadi itu bisa menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi sehingga pada akhirnya terjadi resesi. Dan unpredictable juga. Unpredictable ini maksudnya kita nggak bisa nih mengetahui dalam 10 tahun apakah ada resesi atau ada depresi nanti. Yang bisa kita tahu itu kita perkirakan ketika sudah ada symptoms-nya. Kayak misalnya kemarin pas COVID itu pas awal-awal nih Kemenq itu pernah bikin proyeksi adanya penurunan pertumbuhan ekonomi. Jadi kayak ada proyeksi growth-nya itu menurun. Nah, itu bisa karena sudah ada symptoms-nya kayak nih konsumsi masyarakatnya menurun signifikan, terus inflasi meningkat gitu. Nah, itu kan artinya ada tanda-tanda yang bisa membantu seorang ekonom untuk membentuk prediksi atas perekonomian di masa depan. Tapi itu kan kalau udah ada tandanya. Jadi kalau belum ada kayak udah sekarang nih kita nggak bisa tiba-tiba memprediksi bahwa misalnya 10 tahun lagi ada resesi, kayak gitu nggak bisa. Yang kedua, most macroeconomics variables fluctuate together. Jadi kayak di dalam fluktuasi ini terjadi banyak naik turun di berbagai sektor di dalam makroekonomi. Jadi variabel-variabelnya yang terpengaruh itu bergerak semua gitu, bergerak secara simultan. Jadi nggak cuma satu atau dua variabel ekonomi, tapi kebanyakan tuh malah mayoritas akan berfluktuasi juga karena saling berkaitan. Terus yang ketiga, as output falls, unemployment rise. Jadi ini salah satu kunci di dalam makroekonomi juga. Itu ketika terjadinya business cycle atau fluctuations, itu hubungan yang terjadi adalah ketika Y itu meningkat atau ketika Y atau outputnya itu turun. Nah, yang terjadi para produsen itu kan akan menghentikan produksinya, yang mana dengan produksinya terhenti akan mengurangi penggunaan L atau labor. Kan Y itu kan dipengaruhi oleh salah satunya K dan L ya, salah duanya. Nah, L ini ketika K-nya ini turun, maka L-nya ini cenderung digunakan lebih sedikit, maka dia juga turun. Itu makanya hubungan antara kedua hal ini, yaitu output dan unemployment, itu hubungannya negatif. Selanjutnya ada beberapa classical economics yang bisa kita pelajari juga di sini. Yang pertama ada money neutrality, yaitu perubahan jumlah uang yang beredar
atau jumlah uang atau JUB itu mempengaruhi variabel nominal, namun tidak mempengaruhi variabel real. Jadi si uang ini di dalam konteks real dia netral, tapi perubahan jumlah uang beredar tetap mempengaruhi variabel nominal. Kayak misalnya jumlah uang beredar berubah, berarti variabel nominal misalnya price level itu bisa aja berubah. Karena dia termasuk ke dalam variabel nominal, tapi nggak mempengaruhi variabel real. Selanjutnya, asumsi teori ekonomi klasik itu variabel nominal seperti money supply dan price level tidak mempengaruhi variabel real, seperti tingkat output dan unemployment. Ini sama ya? Ini kurang lebih sama. Jadi variabel nominal seperti money supply dan price level tidak mempengaruhi variabel real. Jadi sebenarnya kedua hal ini, variabel nominal dan variabel real, itu cenderung dipengaruhi oleh hal-hal yang berbeda dan tidak saling mempengaruhi. Jadi money supply dan price level itu tidak mempengaruhi variabel real, misalnya output atau Y dan unemployment. Nah, ekonom percaya bahwa asumsi ini akurat dalam long run, tapi dia tidak dalam short run, karena dalam short run itu mereka akan saling mempengaruhi. Nih, di sini ekonom menganalisis dalam short run economic fluctuations menggunakan model aggregate demand dan aggregate supply. Dalam model ini, output dan tingkat harga seimbang dengan AD dan AS. Oke, ini balik lagi ke fluktuasi ekonomi dalam jangka pendek. PDB itu berfluktuasi di sekitar trennya. Jadi kayak tadi aku bilang, trennya itu akan tetap positif. Tapi dalam menelusuri trennya, dia akan terjadi naik turun. Tapi untuk trennya dia akan tetap meningkat. Nah, tadi ya, akan terjadi resesi dan depresi. Terus ada, ini udah, yang tadi sama. Ini penjelasan lebih rincinya, bisa dibaca aja di PPT. Selanjutnya kita masuk ke AD atau aggregate demand. Jadi kurva AD menunjukkan kuantitas semua barang dan jasa yang diminta dalam perekonomian pada tingkat harga berapapun. Nah, jadi kalau kita lihat ya, kuantitas ini kan kuantitas semua barang ini kan yang mengakomodasi jumlah yang agregat. Agregat ini maksudnya ya udah di dalam suatu perekonomian itu dihitung semua jumlah barang dan jasanya, dan barang dan jasa ini kan adalah output dari sektor real. Jadi bisa kita bilang ini adalah output. Dan output ini direpresentasikan dari GDP atau ya, itu sendiri. Makanya kita akan melihat hubungannya si agregat demand ini, dia direpresentasikan oleh si Y juga gitu. Nah, sebelum itu kita melihat agregat demand itu adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang dan jasa yang diminta atau agregat demand tadi, yang mana agregat demand-nya itu adalah output dari perekonomian itu atau GDP, dan kita lihat hubungannya dengan harga. Jadi berapa sih output yang diminta ketika harga tertentu gitu. Nah, terus kenapa si AD ini downward sloping? Jadi sebelumnya kita recall lagi, ada identity equation dari GDP itu sendiri. Jadi GDP itu terdiri dari consumption, investment, ada government expenditure, sama net export. Nah, kita asumsikan G itu tetap. Jadi G ini tetap konstan karena dia itu berdasarkan kebijakan pemerintah. Maka untuk memahami slope AD, kita harus menentukan bagaimana perubahan tingkat harga P mempengaruhi C, I, dan NX. Oh ya, tadi kita kan mengetahui juga bahwa GDP itu, bahwa output itu adalah direpresentasikan dari GDP. Dan GDP itu kita tahu bahwa dia berisi dari consumption, investment, government expenditure, dan net export atau X-M. Dan karena G-nya itu konstan, dia dipengaruhi oleh pemerintah
Jadi kita asumsikan dia konstan. Berarti untuk melihat perubahan si AD, kita tuh bisa menganalisis bagaimana sih perubahan tingkat harga yang akan mempengaruhi tiga variabel ini. Nah, jadi kita tahu bahwa AD itu akan terdiri dari output, yang mana outputnya itu adalah C plus I plus G plus NX ya. Nah, dan kita menganalisisnya melalui tiga variabel ini. Oke, kita lanjut. Jadi kenapa si kurva AD itu downward sloping? Ada 3 efek yang menyebabkan kurva aggregate demand itu downward sloping. Yang pertama ada wealth effect, terus yang kedua ada the interest rate effect, dan yang ketiga ada the exchange rate effect. Yang pertama the wealth effect, dia sesuai dengan namanya, kita aggregate demand itu memiliki downward sloping, slope yang menurun karena adanya efek dari kekayaan. Nah, yang dimaksud dengan kekayaan itu apa? Kita bisa lihat dari terjadinya perubahan harga. Jadi ketika si price-nya itu menurun, ketika price level itu menurun, maka the real value of money, jadi money per price-nya, kalau ini turun berarti money per price-nya meningkatkan. Nah, ketika real value of money-nya itu meningkat, maka masyarakat atau households itu cenderung memiliki uang yang relatif lebih banyak, kekayaan yang lebih banyak, karena dengan uang mereka yang sama, dengan jumlah uang yang sama dan terjadinya penurunan harga, maka uang mereka akan bisa membeli lebih banyak barang dan jasa gitu. Makanya seolah-olah wealth mereka naik, padahal itu adalah secara relatif meningkatnya. Tapi ini tetap akan terjadi karena pada akhirnya ketika wealth-nya naik, orang-orang akan merasa, oh gue lebih kaya nih, ya udah gue mau beli lagi, mau konsum lebih banyak. Makanya dengan mereka kekayaan relatifnya itu meningkat, pada akhirnya consumption mereka akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan GDP. Nah, makanya kita bisa lihat nih, dari penurunan price akhirnya akan membuat GDP meningkat. Nah, ini efeknya apa? Efeknya negatif. Di sini dia meningkat. Berarti ketika efek negatif, maka bentuk hubungannya adalah downward sloping. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada di interest rate effect. Ini juga berkaitan sama interest rate. Jadi yang pertama kita bisa analisis dari lower price, P-nya itu turun. Dengan P itu turun, maka akan mengurangi jumlah uang yang dipegang oleh masyarakat, karena mereka merasa ya udah, uang gue tuh udah cukup untuk mengkonsumsi barang konsumsi yang biasa dia konsum gitu. Makanya dia akan mengurangi uang yang dia pegang. Jadi dengan uang yang mereka pegang itu dikurangin, orang-orang akan meminjamkan uang mereka ke bank atau menaruh di deposito gitu. Jadi di sini money demand itu turun karena ya udah, uangnya yang dipakai tuh nggak sebanyak itu. Nah, terus money demand turun. Sebenarnya kalau kita lihat dari kurva antara R sama money, kan kita tahu ya, kalau money supply-nya dia ditentukan pemerintah, terus money demand-nya ini, terus terjadi penurunan money demand, penurunan money demand, maka yang terjadi apa? Yang terjadi yang R-nya tadinya di sini, dia turun. Ada penurunan interest rate. Di sini R-nya turun. Nah, ketika interest rate-nya turun, maka
orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang, misalnya dari investment, itu akan meningkat. Nah, peningkatan investment ini kan dia termasuk dalam variabel I ya, di dalam GDP. Berarti pada akhirnya dengan investment meningkat, biayanya juga akan meningkat. Nah, di sini kita udah menemukan nih hubungan antara price dan GDP itu berkebalikan lagi, artinya negatif. Yang mana kalau negatif akan membuat slope dari kurva hubungan mereka menjadi menurun. Nah, selanjutnya yang ketiga ada exchange rate effect. Nah, kita mulai lagi analisis dari price change. Misalnya ada harga itu menurun, price level itu menurun. Nah, kita udah tahu ya tadi price levelnya menurun, maka akan mengurangi si interest rate. Berarti di sini R-nya juga turun. Terus investor move their fund overseas. Jadi orang-orang yang tadi kan investment naik, nah tapi bagi orang-orang yang menyuplai uangnya menjadi lebih tidak menguntungkan dengan interest rate yang menurun, makanya investor akan lari keluar, itu overseas. Investornya turun atau jadinya keluar overseas. Nah, dengan investornya itu keluar, berarti capitalnya akan ada yang pergi kan. Nah, ini kita bisa representasikan dengan NCO-nya meningkat. Ini juga bisa kita analisis dari, kalau kalian ingat ada kurva NCO, itu merepresentasikan hubungan antara interest rate dan NCO itu sendiri yang dia negatif. Berarti kalau misalnya ada penurunan R dari R1 ke R2, dia akan menggeser NCO, kuantitas NCO-nya 1 ke NCO 2. Berarti semakin banyak capital yang outflow gitu. Nah, capital yang outflow meningkat, kita akan, kalau capital outflow meningkat artinya akan ada lebih dengan capital outflow meningkat, uangnya akan semakin banyak yang keluarkan kapitalnya, artinya orang-orang nggak akan mengurangi demand untuk rupiah gitu misalnya. Nah, dengan penurunan demand rupiah akan membuat rupiah terdepresiasi, jadi exchange rate-nya menurun. Nah, ketika rate exchange-nya menurun, berarti akan membuat kan mata uangnya terdepresiasi nih. Nah, artinya orang-orang akan lebih nilai mata uang di luar akan relatif lebih besar dibandingkan nilai rupiah itu sendiri gitu. Jadi ketika rupiah terdepresiasi, nilai rupiah itu kan tadi cenderung relatif lebih rendah ya dibandingkan negara lain. Artinya barang-barang di Indonesia juga akan lebih murah, dan itu akan membuat orang-orang akan meningkatkan impor mereka dari Indonesia. Artinya ekspor Indonesia meningkat. Nah, ketika ekspor Indonesia meningkat, NX-nya meningkat. Kalau NX-nya meningkat, berarti Y-nya atau GDP-nya juga meningkat. Nah, kita dapat nih hubungan antara price level dan GDP. Yang mana balik lagi ini hubungannya negatif. Berarti kalau negatif akan membuat kurva AD downward sloping. Jadi ini ketiga hal ini yang menjadikan yang menjawab pertanyaan kenapa sih si kurva aggregate demand itu downward sloping. Jadi nggak sesimpel kurva demand biasa dia downward sloping, tapi ini tuh lebih ke aplikatif di macroeconomic levelnya gitu. Jadi kalian bisa pahami nih, ada wealth effect berarti berkaitan dengan kekayaan konsumennya yang meningkat. Terus ada interest rate effect. Interest rate effect itu akan berpengaruh ke GDP melalui rate, interest rate dan investmentnya. Terus yang ketiga ada exchange rate effect yang akan mempengaruhi GDP melalui exchange rate dan net exportnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang summary. Summary-nya yaudah, berarti slope aggregate demand kita udah sepakat kalau ini slope-nya downward, dan yang menandakan ketika ada peningkatan harga maka akan mengurangi jumlah output karena ada wealth effect membuat
consumption-nya turun, terus ada interest rate effect membuat investment turun, dan ada exchange rate effect. Yang mana tadi kita sepakat di awal kalau si Y itu kan atau GDP itu sama dengan C plus I plus G plus NX, yang mana G itu constant. Berarti kita tadi mau menganalisis perubahan Y melalui C, I, dan NX, yang mana tadi kita udah buktikan dari wealth effect, interest rate effect, dan exchange rate effect gitu. Oke, selanjutnya apa sih yang dapat membuat kurva AD bergeser? Jadi kita tadi udah tahu kenapa kurva AD-nya itu downward sloping. Sekarang kita belajar gimana kurva AD-nya, kenapa kurva AD bergeser sih gitu. Nah, jadi tadi kita recall lagi kalau si Y itu kan dipengaruhi, atau kan AD kan kita asosiasikan dengan GDP, dan dimana GDP itu terdiri dari C plus I plus G plus NX. Nah, berarti apa yang membuat kurva AD bergeser? Jadi kan kurva AD ini adalah kurva yang memperlihatkan hubungan antara price dan GDP, yang mana hubungannya negatif. Nah, berarti kalau kurva itu kan akan bergeser ketika faktor yang mempengaruhinya itu adalah faktor yang bukan ada di sumbu Y. Berarti kalau di kasus kita, yang membuat kurva AD bergeser adalah sesuatu yang berubah kecuali price level. Jadi kalau yang berubah price level ya udah movement along the curve aja di AD. Tapi kalau selain price level itu akan menggeser kurva AD gitu. Nah, ada apa aja sih? Jadi channelnya ya melalui ini semua, melalui unsur-unsur yang ada di dalam GDP itu sendiri. Ada C, ada I, ada G, dan ada NX. Nah, yang pertama, sebenarnya ini nggak fix kayak gini. Akan ada banyak hal yang lebih kompleks pada perekonomian kenyataannya gitu. Tapi ini hanya beberapa contoh yang bisa ngebantu kita untuk menganalisis bagaimana kurva AD akan bergeser kayak gitu. Nah, bentar. Oke, yang pertama, apa yang membuat kurva AD bergeser? Kita lihat dari C, yaitu perubahan pada consumption atau household consumption. Yang pertama ada stock market boom or crash. Kalau stock market boomnya itu berarti akan meningkatkan consumption, kalau crash akan menurunkan consumption. Jadi ketika stock marketnya boom gitu, berarti masyarakat kan akan memiliki kekayaan yang lebih banyak. Nah, orang-orang berarti dengan merasa mereka kaya, mereka akan meningkatkan consumption mereka, yang akhirnya C-nya itu meningkat, maka Y-nya juga meningkat. Yang kedua ada preferensi atau trade-off antara konsumsi atau tabungan nih gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang cenderung lebih suka consume, maka akan meningkatkan C juga gitu, sama kayak gini, dan akhirnya pada meningkatkan, akhirnya C-nya meningkat membuat GDP-nya juga meningkat gitu. Tapi beda kalau misalnya orang-orang preferensi untuk tabungan. Kalau misalnya semakin banyak orang yang menabung, maka supply money di pasar akan semakin banyak, interest rate-nya, ini money supply, bukan money supply ya, tapi quantity of supply, bukan deh, ini loanable funds, quantity of loanable funds itu akan meningkat. Berarti kalau supply ya, quantity supply of loanable funds itu akan meningkat, artinya dia akan membuat interest rate yang menurun. Yang tadi balik lagi, interest rate menurun akan membuat investmentnya meningkat, yang akhirnya Y-nya naik gitu. Terus yang ketiga ada kenaikan atau pemotongan pajak. Ini tuh pajak berkaitan dengan balik lagi ke consumption, karena consumption itu ini yang utama ya, tapi pajak tuh bisa melalui channel yang lain, kayak misalnya investment, pajak badan usaha kan juga mempengaruhi siklus atau lingkungan usaha gitu ya. Tapi ini kita coba lewat channel consumption. Jadi C itu kan kita tahu ya fungsinya, itu kita recall lagi, terdiri dari autonomous consumption dan Y disposable atau disposable income.
Nah, disposable income itu kan kita tahu dia berisi Y, income-nya dikurangi tax. Makanya ketika kenaikan pajak terjadi, maka YD-nya akan turun sehingga C-nya turun, membuat GDP-nya menurun. Jadi ini beberapa contoh yang terjadi ketika C itu berubah. Nah, pada akhirnya akan menggeser kurva AD, entah itu ke kanan atau ke kiri. Misalnya nih, tadi C-nya naik gitu, berarti kurva AD-nya akan bergeser karena tadi kan ada peningkatan Y. Jadi ini tuh terjadi terjadi ekspansi gitu, karena dengan harga atau price level inflasinya itu konstan gitu, price levelnya ya udah segini aja, tapi outputnya tuh lebih banyak gitu. Jadi kayak ya udah geser aja. Terus yang kedua, perubahan pada I atau investmentnya. Ini contoh juga, kalau perusahaan membeli barang modal atau aset tetap baru, berarti kan terjadi investmentnya naik ya. Ya udah, dia akan meningkatkan Y, terus akan pada akhirnya adanya bergeser ke kanan. Terus ekspektasi bagaimana sih bagaimana sih ekspektasi para pelaku usaha kepada harga masa depan. Misalnya kalau di masa depan harganya pada meningkat, mereka akan memproduksinya lebih banyak karena akan menguntungkan buat mereka. Makanya I-nya juga akan meningkat. Terus suku bunga, kebijakan moneter, investment tax credit. Jadi kayak pajak badan usaha misalnya itu kalau misalnya meningkat akan mengurangi investment. Kenapa? Karena uang atau budgetnya produsen itu kan selain untuk investasi, mereka juga harus bayar pajak. Sama kayak masyarakat. Tapi bedanya mereka pajak atas produksi mereka. Jadi ketika si tax-nya ini meningkat, maka investmentnya akan berkurang. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita bayangin aja, ini tuh perekonomian yang relate ke kehidupan kita sehari-hari banget gitu. Jadi bisa gampang banget buat dikorelasiin. Yang penting kita tahu kalau si AD itu terdiri dari Y sama dengan C plus I plus G plus NX gitu. Terus yang ketiga ada perubahan pada government expenditure, yaitu melalui kebijakan fiskal. Kenapa sih kebijakan fiskal? Karena kita tadi sudah sepakat ya bahwa AD itu adalah GDP, dan GDP itu terdiri dari variabel-variabel di dalam sektor real. Makanya karena kebijakan fiskal itu mengakomodasi sektor real, kita makanya kebijakan fiskal. Kalau moneter kan dia berkaitan dengan uang dan jumlah uang beredar, yang mana itu lebih ke sektor nominal. Nah, kebijakan fiskal ini akan mempengaruhi si G, kayak misalnya dia mau meningkatkan pengeluaran ya, artinya Y-nya akan meningkat, maka AD-nya akan geser ke kanan. Nah, terus yang terakhir perubahan pada NX atau net export. Misalnya boom atau resesi di negara-negara yang membeli ekspor kita. Misalnya boom, maka ekspornya akan meningkat. Berarti Y-nya meningkat, AD-nya akan bergeser. Sebaliknya berarti X-nya menurun, Y-nya menurun, dan AD-nya bergeser ke kiri. Nah, yang kedua bisa juga berkaitan dengan nilai tukar, apresiasi atau depresiasi yang dihasilkan dari spekulasi internasional. Jadi kayak terjadi ini nih, spekulasi orang-orang melakukan trading di pasar valuta asing. Nah, itu atau kuantitas uang yang diperjualbelikan di sana itu akan mempengaruhi apresiasi atau depresiasinya mata uang suatu negara, sehingga akhirnya akan mempengaruhi ekspor dan impor di negara tersebut, terus mempengaruhi Y, dan akhirnya AD-nya bergeser entah ke kanan atau ke kiri, tergantung dengan case-nya gitu. Itu kurang lebih untuk faktor yang mempengaruhi pergeseran kurva agregat demand. Oke, kita next ke agregat supply. Nah, agregat supply ini menunjukkan kuantitas semua barang dan jasa yang diproduksi. Kalau tadi kan diminta ya. Kalau ini diproduksi, berarti kita lihat dari sisi produsen.
dan dijual oleh seluruh perusahaan, jadi agregat dalam perekonomian pada tingkat harga berapapun. Nah, berarti kalau kita lihat ini adalah angka yang diproduksi, semua barang yang diproduksi, berarti kita akan melihat GDP dari kacamata produsen, yaitu GDP itu dipengaruhi oleh ada apa aja ya? Ada L, labor, ada K, capital, ada human capital, ada natural resources, dan ada A atau level of technology. Nah, ini tuh kita melihat GDP dari sisi produksi kan, production approach, produksi. Yang mana produksi di dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh beberapa variabel ini gitu. Nah, maka sekarang kita akan menganalisis GDP dari sisi produsennya. Makanya kita bilang ini sebagai aggregate supply. Nah, bentuk kurvanya dalam jangka pendek kita biasa sebutnya short run aggregate supply itu akan meningkat, dan kalau long run dia akan vertikal, long run aggregate supply. Nah, aggregate supply, sebelum kita melihat kenapa sih long run aggregate supply itu vertikal, nah kita harus tahu dulu ada yang namanya natural rate of output atau GDP natural yang direpresentasikan dengan YN. Nah, itu apa sih? Itu adalah jumlah output yang dihasilkan perekonomian ketika pengangguran berada pada tingkat alamiah. Jadi penganggurannya itu udah dia optimal, dan yang ada tuh cuma pengangguran natural doang. Jadi semua potential output itu dipotensikan gitu, dioptimalkan, atau bisa juga disebut dengan masa-masa full employment. Nah, itu natural rate of output. Jadi kayak tingkat output ketika unemployment-nya itu berada di tingkat alamiah atau fully employment. Nah, terus kenapa LRAS meningkat vertikal gitu? Jadi besarnya output natural itu ditentukan oleh persediaan tenaga kerja, terus ada barang modal, sumber daya alam, dan tingkat teknologi. Ini yang tadi aku bawa ya di fungsi produksi sebelumnya. Tapi peningkatan harga itu udah nggak mempengaruhi output natural lagi. Jadi yaudah, outputnya itu semuanya udah fully employment kan, udah dipakai semua nih si sumber daya yang dimiliki negara itu gitu. Makanya dia udah nggak terpengaruh lagi sama harga. Jadinya harganya berapapun dia akan bergerak sesuai dengan si outputnya aja tanpa dipengaruhi oleh price gitu. Nah, ini ada intermezzo dulu. Exercise fenomena spiral upah harga terjadi selama stagflasi. Sorry banget, ini salah naruh slide, jadi harusnya itu bukan di situ. Oke, kita lanjut dulu ya. Sekarang kita udah tahu agregat supply itu apa, berarti kita bakal melihat AS itu sebagai representasi dari produksi ya, yang dipengaruhi oleh labor, capital, human resources, natural resources, dan A itu level of technology. Jadi berarti yang mempengaruhi si LRAS ini bergeser itu adalah perubahan dari variabel-variabel ini gitu. Kayak tadi ya. Nah, sekarang contoh perubahannya perubahannya itu apa sih? Yang pertama, perubahan pada labor. Labor itu sumber daya manusia. Ya udah, dia misalnya imigrasi, dia akan mempengaruhi kuantiti dari labelnya. Misalnya imigrasi masuk, berarti akan meningkatkan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Dengan adanya peningkatan jumlah tenaga kerja, maka produksinya akan semakin banyak, sehingga Y-nya akan meningkat dan LRAS-nya geser ke kanan.
Nah, yang kedua ada baby boomers. Baby boomers retire. Jadi banyak yang pensiun nih. Berarti QL-nya akan turun, sehingga orang-orang akan mengurangi produksi. Jadi Y-nya turun juga, jadi geser ke kiri. Nah, yang ketiga, kebijakan pemerintah mengurangi tingkat bunga alami. Tingkat bunga itu kalau natural rate interest rate itu berkurang gitu, misalnya R berkurang, berarti investment akan meningkat. Nah, dengan uang yang dimiliki perusahaan itu semakin banyak, atau mungkin dengan investment dia akan meningkatkan K juga gitu. Jadi dia investasi terhadap K misalnya, maka Y-nya akan meningkat. Selanjutnya ada perubahan pada K atau H. Jadi misalnya investasi di pabrik peralatan, ya udah, dengan kapital yang meningkat, biasanya ya udah memperbanyak jumlah output produksi, Y-nya meningkat, AS-nya geser ke kanan. Terus semakin banyak orang yang mendapatkan gelar sarjana, dia juga akan semakin meningkatkan produksi, karena human capital itu akan mempengaruhi produktivitas dari labor itu sendiri gitu. Makanya dengan semakin bagus human capitalnya, artinya produktivitasnya akan semakin meningkat. Jadi Y-nya meningkat, nih Y per L-nya meningkat, berarti Y-nya itu meningkat, maka AS-nya akan meningkat juga gitu. Terus yang ketiga ada pabrik dihancurkan oleh badai. Ya udah, berarti secara umum ya, entah itu di dalamnya ada labor kah, ada capital kah, atau natural resources, itu akan menurunkan Y-nya, karena ya udah, si capitalnya misalnya rusak yang nggak bisa dipakai untuk produksi, akhirnya produksinya menurun dan menurunkan si agregat supply itu sendiri gitu. Nah, selanjutnya ada perubahan pada N atau natural resources. Misalnya ditemukan deposit mineral baru, ya udah, dia bisa meningkatkan misalnya natural resources ya kan, berarti karena dia mempengaruhi Y-nya meningkat, dia akan menggeser kurva AS ke kanan. Terus pengurangan pasokan minyak impor. Pengurangan pasokan minyak impor, berarti akses terhadap natural resources yang berkurang. Terus Y-nya jadinya berkurang, produksinya berkurang karena supply minyaknya berkurang, produksi berkurang, akhirnya AS-nya bergeser ke kiri. Terus kita lanjut ke A nih, yang ini sama aja, coba kalian analisis sendiri. Selanjutnya perubahan pada A atau level of technology, peningkatan produktivitas dari kemajuan teknologi. Jadi si A-nya itu meningkat karena ada kemajuan teknologi. Misalnya mereka kerjasama sama Jepang, jadi Jepang ngasih tahu nih teknologi untuk produksi beras yang lebih efisien itu kayak gimana, akhirnya akan meningkatkan produksi beras, dan akhirnya AS-nya geser ke kanan. Jadi ini sama ya, kurang lebih kita bisa menganalisis si AS, agregat supply, itu dari sisi produsen, yang mana kita tahu kalau produksi itu fungsinya dipengaruhi oleh beberapa variabel ini gitu, LKH, NA ini. Jadi ntar kita bisa tahu dia akan bergeser kemana, terus itu melalui channel apa. Selanjutnya kita bisa melihat long run growth dan inflation menggunakan AD dan AS. Jadi pertumbuhan jangka panjang dan pertumbuhan jangka panjang dan inflasi. Jadi dalam jangka panjang kemajuan teknologi itu menggeser LRAS ke kanan. Karena tadi kita tahu ya, pasti dengan adanya peningkatan teknologi, si AS itu si produksi akan meningkat dan akhirnya akan meningkatkan AS juga. Nah, misalnya nih dalam
case-nya di AS tahun 1990 ada kemajuan teknologi, dia akan menggeser kurva si LRAS itu gitu. Terus dengan adanya peningkatan si supply, maka long run supply, maka AD-nya juga akan menyesuaikan ke sini. AD-nya menyesuaikan dengan berarti akan muncul price level yang baru, tapi dengan output yang lebih banyak karena ada kemajuan teknologi tadi. Nah, kenapa sih AD itu meningkat? Itu salah satu poinnya bisa dari jumlah uang beredar yang menggeser AD ke kanan. Nah, tadi makanya si inflasinya itu naik, tapi juga adanya pertumbuhan output. Jadi ini akan terjadi long run growth, di mana ini ada terjadi economic growth di peningkatan GDP, tapi juga ada inflation di sini. Karena ada pertumbuhan uang juga. Gitu. Selanjutnya, agregat supply itu tadi kan kita belajar long run. Sekarang yang short run agregat supply. Itu upward sloping. Jadi selama periode 1 sampai 2 tahun, peningkatan tingkat harga akan menyebabkan di price levelnya itu meningkat, akan menyebabkan jumlah barang dan jasa output agregat itu akan meningkat. Jadi si Y-nya itu juga meningkat. Kenapa? Karena output deviates from its natural rate when the actual price level deviates from the price level people expected. Jadi ketika awal-awal nih masih dalam jangka waktu yang pendek, peningkatan tingkat harga itu membuat orang-orang melihat itu sebagai produsen lah, katakan. Produsen tuh melihat itu sebagai peluang untuk meningkatkan profit mereka. Makanya mereka akan meningkatkan output mereka sehingga Y-nya meningkat, dan artinya ini tuh ada hubungannya kan, hubungan positif antara price dan output. Tapi ini hanya terjadi pada jangka pendek. Gitu. Nah, selanjutnya kenapa sih kenapa sih ada short run aggregate supply dan ada long run aggregate supply gitu? Karena kalau kurva AS-nya kita pasang satu aja, vertikal aja gitu, maka kita nggak bisa mengcapture dari fluktuasi AD yang menyebabkan fluktuasi dalam output gitu. Jadi kita nggak bisa melihat jangka pendeknya itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya ada kurva AS yang upward sloping, berarti perubahan AD memang mempengaruhi output dan pekerjaan. Gitu. Jadi kayak kita penting untuk mengetahui ada short run aggregate supply, tapi yang lebih matters itu memang long run, karena long run itu lebih panjang ya jangka waktunya, yang mana analisisnya juga lebih mendalam karena melalui beberapa variabel tadi. Berbeda dengan short run, dia lebih dipengaruhi oleh aggregate demand. Nah, selanjutnya aggregate supply. Di dalam aggregate supply juga ada beberapa teori nih. Kurang lebih ada 3 teori yang menjelaskan hubungan antara harga dan output, yang sehingga membentuk dia aggregate supply gitu. Yang pertama ada sticky wage theory. Jadi itu di dalam market tuh pasti ada imperfection. Nah, imperfectionnya ini di sini di sisi produsen, yang mana berkaitan dengan wage atau upah. Jadi upah nominal itu bersifat kaku dalam jangka pendek, penyesuaiannya lamban. Kenapa? Karena ada kontrak kerja, ada norma sosial gitu. Jadi misalnya terjadi peningkatan price level nih, inflasi. Nah, nggak serta-merta akan meningkatkan wage dari labor juga. Kenapa? Karena misalnya labor itu udah tanda tangan kontrak selama 5 tahun dengan harga segini gitu, dengan wage segini. Ya udah, berarti karena udah terkontrak gitu 5 tahun, udah kesepakatan, yaudah dia baru akan ikut berubah setelah 5 tahun ke depan karena ada kontrak ini poinnya. Maka dia jadi stick, jadi kaku. Nah, di sini dikatakan perusahaan dan pekerja menetapkan upah nominal di awal berdasarkan ekspektasi tingkat harga yang mereka harapkan berlaku. Jadi di awalnya di kontrak itu mereka dengan jangka 5 tahun tadi misalnya,
si perusahaan akan mencoba untuk capture perubahan harga dalam 5 tahun itu. Makanya dia ya udah nggak apa-apa 5 tahun sama wage-nya. Nah, jika ternyata harga aktual melebihi harga tingkat harga yang diekspektasikan, maka pendapatan perusahaan lebih tinggi, tetapi biaya tenaga kerja tidak. Kenapa? Karena tadi kan expectation price-nya itu kan di sini nih. Tapi ketika harga aktual yang melebihi tingkat harga itu, berarti keuntungan yang didapatkan oleh si perusahaan akan lebih banyak dibandingkan yang dia bayarkan sebagai biaya tenaga kerja dari upah. Maka ada sisa selisih di sini gitu untuk dinikmati oleh si perusahaan. Sehingga produksi lebih menguntungkan dan perusahaan meningkatkan output. Jadi tadi P-nya meningkat, terus wage-nya tetap. Jadi mereka melihat biayanya tetap, tapi mereka price output mereka tuh tinggi, jadi akan terlihat menguntungkan. Makanya akan meningkatkan output mereka sehingga meningkatkan Y-nya. Maka peningkatan pada P akan menyebabkan peningkatan pada si output ini ya. Dan ini merepresentasikan hubungan keduanya yang positif. Makanya AS itu upward sloping gitu. Terus yang kedua ada sticky price theory. Sticky price theory ini imperfection-nya itu adalah banyak harga kaku. Kalau tadi kan wage ya, nah sekarang ini price. Ada banyak harga yang kaku dalam jangka pendek. Nah itu terjadi karena apa? Salah satunya karena menu cost. Jadi biaya untuk menyesuaikan harga. Nah perusahaan itu menetapkan harga kaku di awal berdasarkan ekspektasi tingkat harga atau price expectation. Misalnya bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar secara tidak terduga, maka dalam jangka panjang P akan naik, tapi dalam jangka pendek perusahaan tanpa money cost dapat segera menaikkan harganya. Sedangkan yang punya money cost dia harus menunggu. Kenapa? Gimana sih contohnya perusahaan yang punya money cost atau enggak? Money cost itu biaya untuk mengubah harganya. Ini tuh diperlihatkan dengan menu, karena kan zaman dulu kan kita kalau ke tempat makan atau restoran itu kan biasanya kita ngeliat harga di menunya. Nah, menu itu untuk dicetak itu membutuhkan biaya gitu. Apalagi kayak restoran-restoran yang buku menunya aja kayak pakai biaya cetaknya mahal banget gitu. Nah, itu akan costly jika mengikuti fluktuasi perubahan harga. Nah, makanya ketika ada peningkatan harga perusahaan yang memiliki menu cost itu nggak serta-merta mengubahnya, tapi dia harus menunggu untuk menaikkan harga sehingga permintaan untuk produk mereka akan meningkat. Jadi kayak harga mereka tuh cenderung lebih murah dibandingkan harga yang terjadi di pasaran. Makanya permintaan mereka meningkat, akhirnya mereka meningkatkan output dan lapangan kerja, jadinya Y-nya meningkat. Makanya dengan price-nya meningkat akan membuat Y-nya meningkat juga, jadi akan membuat SRAS-nya upward sloping. Nah, selanjutnya ada the misperception theory. Imperfection-nya itu firms may confuse change in P with or P in changes in the relative price of the products they sell. Jadi nih misalnya jika harga aktual atau P naik di atas ekspektasi tingkat harga atau P-nya, maka perusahaan melihat peningkatan harganya sebelum menyadari semua harga naik gitu. Terus perusahaan mungkin percaya harga relatifnya naik dan dapat meningkatkan output dan pekerjaan. Jadi harga aktual itu naik di atas ekspektasi, itu jadi kayak perusahaan tuh udah melihat itu sebagai jadi kan perusahaan ini berekspektasi kalau inflasinya itu misalnya harganya 10 gitu. Nah, tapi ternyata harga yang naik tuh 15. Harga yang terjadi 15, itu ada selisih kan antara ekspektasi dia. Harganya 10, tapi ternyata yang terjadi 15. Nah, artinya ada peluang mereka untuk menambah profit
dengan meningkatkan si produksinya. Makanya pada akhirnya ketika price-nya itu naiknya di atas ekspektasi mereka, maka akan membuat mereka memproduksi lebih banyak sehingga Y-nya juga meningkat. Gitu. Jadi sebenarnya ini tuh mispersepsi gitu. Ada mispersepsi antara produsen dengan harga yang terjadi ini sebenarnya harga beneran kah atau cuma harga yang mereka perkirakan atau gimana gitu. Tapi itu akan mempengaruhi perilaku mereka dalam berproduksi. Makanya kalau di sini P-nya meningkat, Y-nya juga meningkat. Artinya ada hubungan positif yang membuat upward sloping. Nah, ada tuh beberapa teori yang membuat SRAS tuh upward sloping. Terus yang selanjutnya kita mau lihat nih, ada 3 teori yang bisa kita pelajari di dalam teori AS ini. Jadi di setiap teori kita ada ada beberapa hal yang sama-sama dimiliki oleh 3 teori tadi gitu. Jadi yang pertama, di setiap teori itu ada market imperfection. Jadi ada sesuatu yang tidak sempurna gitu di dalam pasarnya. Misalnya tadi informasinya tidak sempurna, makanya orang-orang bingung gitu harganya meningkat atau enggak, yang membuat mereka menambah atau mengurangi produksinya. Nah, itu salah satu contohnya yang terakhir, misperception theory. Nah, hasilnya output actual itu akan menyimpang dari tingkat output alami ketika tingkat harga aktualnya itu menyimpang dari harga yang diekspektasikan. Nah, itu kita bisa melihatnya dari mana? Jadi ada persamaan output itu adalah natural rate of output long run yang kita prediksikan ketika fully employment ditambah si A ini adalah berapa banyak sih yaitu respon ketika unexpected change itu berubah. Nah, P ini kan actual price level, terus expected price level itu dilambangkan dengan PE. Nah, selisihnya itu adalah unexpected change in price. Karena selisih antara actual dengan price yang diperkirakan itu adalah sesuatu yang tidak terperkirakan kan berarti. Makanya itu akan mempengaruhi apakah si outputnya itu bertambah atau berkurang dari natural rate-nya. Nah, selanjutnya SRAS dan LRAS-nya itu ada ketidaksempurnaan dalam teori-teori ini, yaitu adalah bersifat sementara. Jadi seiring waktu, upah dan harga yang kaku menjadi fleksibel dan misperception-nya akan diperbaiki. Jadi tadi kan karena ada market imperfection ya. Nah, market imperfection-nya itu tadi salah satunya kan ada upahnya yang kaku, terus ada imperfection, ada unequal information. Nah, itu tuh lama-lama akan terperbaiki dengan sendirinya gitu. Maka dalam jangka panjang kita akan mendapat P sama dengan P actual atau harga aktual sama dengan ekspektasi harganya. Makanya selisihnya itu ada 0 sehingga Y-nya itu sama dengan Y natural. Itu dalam jangka panjang. Nah, jadi kita udah belajar tadi LRAS, SRAS, dan AD. Maka ketika kita satukan dalam jangka panjang, equilibriumnya itu ada yang pertama, P ekspektasi akan sama dengan P actual, terus Y-nya akan sama dengan Y natural, sama ada unemployment di tingkat natural juga. Dan itu direpresentasikan dari kurva ini nih yang seimbang. Jadi perpotongan antara 3 kurva itu adalah equilibrium jangka panjang. Nah, kenapa si SRAS ini bisa bergeser? Jadi segala sesuatu yang menggeser LRAS
akan menggeser SRAS juga. Kenapa? Jadi PE juga menggeser SRAS. Jadi jika price expectation-nya naik, maka pekerja dan perusahaan akan menetapkan upah yang lebih tinggi gitu. Karena tadi kan PE itu kan salah satunya mempengaruhi kontrak yang disepakati antara perusahaan dan pekerja ya untuk mengakomodasi perubahan wage di tengah-tengah kontrak mereka. Makanya mereka akan memperkirakan berapa sih ekspektasi harga di masa depan yang bisa mengakomodasi harga upah yang kaku tadi gitu. Nah, maka pada setiap P, produksi akan kurang menguntungkan gitu karena di setiap harga Y-nya itu akan turun. Nah, kalau orang-orang pada mengurangi produksi, Y-nya itu akan turun kan. Jadi SRAS-nya geser ke kiri. Gitu. Geser. Nah, ini tuh tergambarkan dari yang persamaan yang kita punya tadi, yang mana Y itu adalah Y natural rate-nya ditambah natural condition-nya ditambah alpha atau berapa sih besaran Y-nya itu merespon perubahan harga yang tidak diprediksikan atau unexpected price change, selisih antara actual price dan expectation price. Jadi ketika si P-nya itu naik, maka Y-nya akan turun. Kasih SRAS-nya geser ke kiri gitu. Jadi tadinya di sini nih. Terus si PE-nya meningkat, berarti SRAS-nya akan pindah ke sini, ke titik yang PE di LRAS yang sama, akan membuat SRAS-nya geser gitu. Oke, lanjut. Nah, fluktuasi ekonomi itu disebabkan oleh peristiwa yang menggeser kurva AD dan AS. Tadi kan kita di awal tahu ya, ada fluktuasi di dalam perekonomian, ada resesi, depresi, ada ekspansi dan lain-lain. Nah, itu tuh kenapa sih terjadi kayak gitu? Ternyata setelah kita pelajari, ada sesuatu yang bisa mempengaruhi GDP itu dari sisi AD maupun AS. Nah, itu tuh ternyata yang membuat GDP-nya tuh berfluktuasi gitu, sehingga pertumbuhannya dalam jangka panjang akan berubah-ubah juga gitu. Nah, terus gimana sih cara melihat atau menganalisis fluktuasi itu? Ada 4 langkah untuk menganalisis faktor fluktuasi tersebut gitu. Yang pertama, kita lihat dulu nih apakah peristiwa itu menggeser AD atau AS. Kalau udah tahu, kita lihat itu tuh geser kemana, ke kiri atau ke kanan. Kalau udah tahu geser kemana, kita bisa pakai diagram ADAS untuk ngelihat bagaimana pergeseran itu mempengaruhi Y dan P dalam jangka pendek. Kita juga bisa ngelihat dari ADAS tadi gimana sih ekonomi bergerak dari keseimbangan jangka pendek ke keseimbangan jangka panjang yang baru. Nah, lanjut ke efek dari pergeseran AD. Nah, kalau ada misalnya nih stock market crash, berarti kan orang-orang kekayaannya, wealth-nya berkurang, berarti Y-nya menurun, AD-nya geser ke kiri. Nih, di sini AD awalnya di sini, terus dia bergeser. Maka keseimbangan short run yang tadinya di C bergeser ke yang tadinya di A, dia bergeser ke B dengan ada yang ini kan, berarti ada penurunan price level dan penurunan output. Nah, sehingga kalau ada penurunan output, si unemployed-nya akan meningkat. Seiring berjalannya waktu, price expectation-nya turun. Kalau price expectation-nya turun, Y-nya akan naik kan.
yang tadi rumus ini. Kalau ininya turun, Y-nya naik. Nah, berarti akan membuat SRAS geser kanan dari sini, terus AS-nya kita tadinya di sini, jadi di sini, berarti ini geser lagi ke sini. Yang balik ke LRAS yang awal. Nah, ini tuh membuat walaupun price levelnya turun, tapi outputnya kembali ke titik natural. Jadi natural itu akan selalu terjadi di long run aggregate supply. Karena tadi kita punya asumsi bahwa ketika long run aggregate supply itu terjadi, itu ada di fully employment. Gitu, kurang lebihnya. Berarti contohnya ketika awalnya tadi kan kita lihat nih, kurva apa yang bergerak itu akan mempengaruhi kurva AD gitu. Terus kurva AD-nya geser kemana? Geser ke kiri karena ada pengurangan. Nah, AD-nya geser ke kiri, dia akan pengaruhi kurva AS juga, yang akhirnya akan kita bisa melihat nih ada perubahan di price level dan di Y-nya, bahkan di unemployment-nya. Gitu ya cara analisisnya. Nah, sekarang kita coba lagi nih, ada di pergeseran SRAS. Pergeseran SRAS itu gimana? Contohnya ada peningkatan harga minyak. Minyak itu kan salah satu faktor produksi yang yang krusial gitu bagi para produsen. Jadi misalnya ada peningkatan harga minyak, maka cost untuk berproduksi itu akan meningkat, sehingga SRAS-nya akan orang-orang akan mengurangi produksinya gitu. Berarti SRAS-nya geser ke kiri, jadi dari A ke B, geser ke sini. Nah, terus SRAS-nya geser kiri. Oh ya, tadi kan yang pertama kita tahu nih ada peningkatan harga minyak. Minyak itu adalah salah satu barang produksi atau faktor produksi, berarti akan mempengaruhi kurva AS. Ya udah, kurva AS terus gesernya kemana? Gesernya ke kiri. Berarti Y-nya akan berkurang, tapi dengan price level yang meningkat. Nah, Y-nya berkurang itu kan ada stagnasi. Stagnasi itu adalah kondisi ketika terjadi penurunan output. Nah, terus di sini ada P-nya meningkat, ini ada inflasi. Inflasi itu kan ketika price level secara agregat itu meningkat. Nah, ketika dua-duanya terjadi, ada inflasi, ada stagnasi, maka peristiwa ini disebut sebagai stagflasi. Di inflasi yang disertai dengan penurunan output. Nah, tadi balik lagi ya, habis stagflasi nih. Ada kenaikan harga aktual ini menyebabkan ekspektasi terhadap tingkat harga mengalami kenaikan. Jadi PE-nya meningkat. PE meningkat, biaya perusahaan akan meningkat, sehingga SRAS akan bergeser lagi dari kiri. SRAS-nya geser lagi. Berarti titiknya sekarang di sini. Nah, dengan dia geser ke kiri, stagflasinya semakin parah. Maka ada kayak makin parah gitu. Nah, ini tuh disebut sebagai wage price spiral. Jadi, yaudah, dengan adanya perubahan satu harga tadi, itu akan membuat harganya membuat perekonomian itu semakin menurun gitu kinerjanya. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasar itu akan mengkoreksi dirinya. Maka fenomena ini akan semakin melambat karena rendahnya tingkat output dan tingginya pengangguran akan membuat tenaga kerja tuh kurang memiliki bargaining power kan. Jadi yaudah wage-nya turun dan akhirnya akan membuat produsen itu meningkatkan produksinya lagi gitu. Makanya nanti pada akhirnya akan balik lagi ke titik natural di LRAS. Nah, selanjutnya accommodating an adverse shift in SRAS. Nah, misalnya ada peningkatan harga minyak tadi gitu. Misalnya dengan adanya kejadian itu, pemerintah tuh do nothing. Jadi nggak ngapa-ngapain, biarkan pasar yang bekerja. Berarti pada akhirnya lapangan kerja yang rendah menyebabkan upah turun tadi kan, wage-nya turun, SRAS-nya akan bergeser
kanan karena mereka akan meningkatkan produksi ya. Jadi SRAS-nya ke kanan, Y-nya meningkat kan dari sini, tapi P-nya juga meningkat. P-nya akan berkurang gitu. Jadi pada akhirnya keseimbangan akan kembali lagi. Yang inilah tadi aku bilang dinamakan self correction pasar, karena nggak ada intervensi dari pemerintah. Nah, yang kedua, ketika pemerintah membuat kebijakan fiskal atau moneter untuk mendorong AD untuk mengakomodasi perubahan AS. Jadi tuh pemerintah tuh salah satu caranya untuk menstabilkan perekonomian itu untuk membuat offset things dari apa yang terjadi. Jadi misalnya tadi kan AS-nya meningkat nih, ya berarti pemerintah tuh mengakomodasinya melalui mendorong AD juga meningkat. Tadi kan AS meningkat ke sini. Nah, sebenarnya bisa selain menunggu lama market bekerja akan kembali lagi ke titik natural di LRAS, tapi pemerintah bisa mendorong itu lebih cepat dengan membuat AD-nya meningkat nih ke sini. Jadi yang tadinya ada di B sekarang di C, kan balik lagi kan ke potensial atau natural output-nya. Makanya walaupun dengan harga yang lebih tinggi, tapi outputnya akan kembali lagi gitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan, manakah pernyataan ini yang benar tentang kondisi jangka pendek? Hanya variabel real yang penting dalam jangka pendek? Enggak ya, karena jangka pendek price level juga berpengaruh, terus inflasi juga ngaruh, jumlah uang beredar ngaruh, jadinya salah. Guncangan ekonomi mempengaruhi permintaan agregat, bukan penawaran agregat. Salah ya, karena itu bisa mempengaruhi keduanya. Yang ketiga, perubahan jumlah uang beredar dapat mempengaruhi output real. Ini benar, karena ya udah, jumlah uang beredar tuh nggak cuma mempengaruhi ini aja, output atau nominal variable gitu, tapi output real juga, karena tadi bisa mempengaruhi C-nya, I-nya, dan lain-lain. Makanya jawabannya yang C. Oke, yang keenam, selama masa pandemi, kurva permintaan agregat bergeser ke kiri karena pandemi itu kan C-nya menurun, Y-nya menurun. Makanya ketika Y-nya menurun, AD-nya menurun, geser ke kiri. Berarti kita lihat dari harga agregat meningkat, dia nggak bisa geser, harga nggak bisa. Pemerintah belajar lebih banyak, kalau lebih banyak harusnya AD-nya bergeser ke kanan. Makanya jawabannya C-nya menurun. Nomor 7, perubahan pada faktor-faktor berikut dapat menggeser kurva penawaran agregat jangka panjang kecuali menggeser kurva LRAS. LRAS ini kan dipengaruhi oleh tadi yang Y sama dengan fungsi dari L, K, H, N, A. Labor capital, human resources, natural resources, dan level of technology. Nah, kalau pengeluaran pemerintah ini tuh masuknya ke G ya. G itu kan harusnya ke AD, berarti dia salah. Teknologi produksi, dia bisa masuk ke A. Terus jumlah faktor produksi, ini bisa masuk ke mana-mana aja. Terus tingkat pengangguran alami, ini juga bakal mempengaruhi L. Makanya yang kecuali adalah A. Selanjutnya, manakah pernyataan di bawah ini yang benar? Dalam jangka panjang, hanya expected price yang dapat menggeser kurva penawaran agregat. Expected price, ini salah ya, karena price aja juga bisa, bukan price, maksudnya ada variabel lain yang bisa menggeser kurva AS. Misalnya tadi perubahan terhadap L, K, dan lain-lain. Terus yang kedua, permintaan agregat hanya mempengaruhi output real dalam jangka pendek. Permintaan agregat hanya mempengaruhi output real
mempengaruhi output real dalam jangka pendek. Tunggu, kalau C, tingkat output agregat selalu sama dengan tingkat output alami. Ini salah karena bisa aja beda ya. Tadi kita tahu ada perubahan fluktuasinya. Terus yang D, dalam jangka pendek tanpa netralitas uang, maka tidak ada lagi deviasi antara actual price dan expected price. Dia akan selalu ada ya sebenarnya, si P dan selisih antara expected price dan actual price, karena pada kenyataannya di dalam perekonomian itu ada sesuatu yang tidak bisa kita prediksikan. Nah, ingat lagi soal money neutrality atau neutrality of money, itu adalah perubahan jumlah uang beredar hanya mempengaruhi variabel nominal, bukan real. Jadi money supply yang berubah itu akan mempengaruhi variabel nominal. Nah, kalau variabel nominalnya berubah, price-nya berubah, actual price-nya berubah. Jadi sebenarnya ada-ada aja gitu sih deviasi atau selisih antara P dan PE. Jadi jawaban yang benar yang B.